Anggap tidak terjadi apa-apa. Kali ini, Tamara tidak menceritakan mimpinya pada Ray. Ia pun masih bingung bagaimana menyikapinya. Apakah mimpi itu hanya bunga tidur semata atau memang sebuah pertanda? Ia tidak tahu. Dan tidak mungkin ia mengkonfirmasi ke Ray. Bagaimana jika benar? Tapi, bagaimana mungkin Ray yang ia kenal bisa sekeji itu? Hari ini ia nyaris putus asa tentang bagaimana ia harus bersikap. Beberapa hari ini, Tamara lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dan ia jadi lebih pendiam. Ia tidak tahu harus mengadu pada siapa. Teman-teman kosnya pun masih bungkam dan mereka memang tidak pernah tahu bagaimana Kalista itu, karena Kalista sebegitu tertutupnya. Tamara langsung kembali ke kos selepas ia bekerja. Sudah hari ke-6 ia tidak bertemu dengan Ray. Entahlah hubungan mereka sebagai kekasih atau tidak pernah ada pengakuan atas salah satu dari mereka yang mengungkapkan rasa. Mereka hanya sebatas saling nyaman jika bersama. Namun, tidak dipungkiri, Ray menyayangi Tamara, juga Tamara. Walau ia masih bimbang, seperti apakah Ray sebenarnya? Ia merasa belum begitu mengenal Ray. Tamara hanya berbaring di tempat tidurnya, menatap kamarnya, dan ia berpikir keras. Teka-teki apakah yang sedang dihadapinya ini? Siapa Kalista sebenarnya? Mengapa ia dapat gambaran dalam mimpinya tentang gadis yang wajahnya seperti foto Kalista? Apakah itu benar-benar Kalista? Ia mengubah posisi jadi terlentang dan menghadap langit-langit kamarnya. Hantu, kok kamu gak datang lagi? Ayo sini, bilang sama aku, siapa yang harus aku jauhi? Jelasin sama aku ini kenapa? Apa arti mimpiku? Tamara berpikir dirinya setengah gila karena berani menantang hantu. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi, beribadah, berdoa, minta perlindungan Tuhannya. Lalu ia meminta apapun itu agar segera terjawab. Selepas sholat dan membaca beberapa lembar ayat suci, ia ketiduran. Dan lagi-lagi ia bermimpi. Kali ini ia melihat sosok Kalista mengenakan baju berwarna coklat, terlihat normal, hanya saja berwajah pucat. Kalista duduk di sampingnya seperti di kursi teras kosnya. Kamu Kalista? Tamara memberanikan diri bertanya. Gadis yang ditanyanya itu mengangguk pelan. Apa kamu benar yang ada dalam mimpiku? Bagaimana kamu bisa terus-terusan ada dalam mimpiku? Aku bahkan gak kenal kamu, ucap Tamara minta penjelasan. Kalista menatapnya tanpa ekspresi lalu mengusap punggung tangan Tamara. Kalau gitu, ayo kita kenalan Tamara, ujarnya. Kenapa kamu bisa tahu siapa aku? Sergah Tamara sambil menarik tangannya. Tangan Kalista begitu dingin, menakutkan. Karena kamu kebetulan menempati kamarku, bisa aku minta tolong? Tanya Kalista. Tolong apa? Tanya Tamara agak gusar dan tak sabar. Tolong datangi ibuku, beritahu dia kalau aku sudah meninggal. Aku ingin tahu apakah ia akan menyesal, ucap Kalista lirih. Nadanya amat sedih, matanya sayu seperti sedang merasa sedih yang begitu dalam. Tamara hanya mengamatinya. Mana aku bisa? Bisa, cuman kamu harapanku, ujar Kalista. Ia menangkup kedua pipi Tamara. Tamara semakin takut dibuatnya. Lalu apa kamu juga yang sering memintaku jauhi sesuatu? Apa yang harus kujauhi? Aku gak ngerti, ucap Tamara sambil menggeleng pelan. Jauhi dia, kamu tidak pantas untuk dia. Cukup aku, ujar Kalista itu. Lalu Tamara terbangun. Tamara semakin tak habis pikir, tapi satu sisi ia bersyukur karena kali ini mimpinya bisa berkomunikasi secara normal dengan Kalista. Ia enggan jika Kalista hadir dalam mimpinya sebagai sosok langit-langit itu. Sangat menyeramkan. Namun ia bertanya-tanya juga dalam hatinya, apa arti kehadiran sosok Ray dalam mimpinya? Apa Ray kekasih Kalista? Jika iya dan jika benar Kalista sudah tiada, apa Ray mengetahuinya? Hari ini akhirnya Tamara bertemu dengan Ray. Saat Tamara mau pergi ke Pujasera depan kantornya, ia mendapati Ray juga akan ke arah sana. Mereka bertemu di lobi. Tam, mau makan siang? Sapa Ray. Tamara mengangguk. Bareng ya, pinta Ray. Tamara pun akhirnya mendengarkan. Karena bingung, bagaimana lagi ia harus menghindar. Dan sadar bahwa bagaimanapun ia menghindari Ray, maka semuanya justru takkan pernah terjawab. Dan Tamara ingin semuanya lekas terjawab, hingga bisa terselesaikan apapun itu. Jika Kalista benar-benar sudah meninggal, ia harus memastikan apakah Ray tahu dan mungkin ia akan menuruti kemauan Kalista untuk menemui ibunya. Dan jika benar Kalista terbunuh oleh Ray, maka ia harus memastikan masalah ini sampai ke pihak kepolisian. Sepertinya semua akan berjalan dengan tidak mudah, pikir Tamara. Tam, kamu kenapa? Aku merasa kamu seperti menghindar akhir-akhir ini. Ray membuka percakapan saat mereka menikmati makan siangnya. Tamara menggeleng, namun Ray menangkap gelagat aneh pada Tamara.
Gesturnya seperti tengah ketakutan akan sesuatu. Sebenarnya ia enggan untuk membahas hal yang satu itu, tapi ia mengkhawatirkan Tamara. Ray menarik nafas panjang lalu meraih tangan Tamara dan mengusapnya pelan. Kamu masih mimpi aneh lagi? Kamu bisa cerita sama aku, Tam, ujar Ray berusaha menebak penyebab berubahnya sikap Tamara. Mungkin karena keengganannya, Tamara jadi enggan berbagi padanya. Bisa jadi merasa iba pada Tamara. Takut Tamara tertekan karena mimpi-mimpinya itu. Tamara masih terdiam tidak menjawab pertanyaan Ray. Ia hanya menggeleng perlahan. Tapi janji kalau kamu dapat mimpi aneh itu lagi, cerita sama aku ya, ujar Ray. Kenapa? Kenapa harus cerita? Akhirnya Tamara menanggapi ucapan Ray barusan. Karena kamu punya aku. Memang kamu percaya sama apa yang aku alami? Kan cuma mimpi. Bunga tidur. Tamara mengingatkan Ray lagi pada ucapannya. Tam, gak gitu. Aku cuma bingung gimana nanggapinnya, bukan aku gak percaya, ucap Ray. Tentu aku percaya sama kamu. Aku khawatir sama kamu. Apa gak sebaiknya kamu pindah dari kos itu? Ray menambahkan. Namun Tamara malah nampak gusar. Kenapa? Aku gak tahu, Tam. Ide itu tiba-tiba melintas aja di kepalaku. Kamu benar-benar kenal Kalista kan, Ray? Sergah Tamara tajam. Astaga Tamara, kamu masih aja mempermasalahkan itu. Siapa sih yang bilang aku kenal Kalista bahkan ada hubungan sama dia? Aku aja gak tahu dia sama sekali, debat Ray dengan nada agak tinggi. Tamara cukup terkejut karena Ray sedefensif itu. Namun itu malah menambah kecurigaannya. Tapi haruskah ia percaya pada sosok Kalista dalam mimpinya yang bahkan ia tidak tahu apakah itu memang sosok Kalista yang asli atau hantunya? Akhirnya Tamara menghembuskan nafasnya dengan kasar. Oke, aku percaya kamu, ucap Tamara dengan lembut namun juga terdengar tegas. Ray menarik nafas lega. Aku sayang kamu, Tam. Untuk apa sih aku bohong? Aku gak kenal Kalista itu. Sudah, jangan pikirkan lagi mimpi-mimpi kamu itu. Tamara mengangguk setuju. Oke, aku akan coba percaya kamu, Ray. Aku akan berusaha mengabaikan semua mimpi aku itu. Tidak ada yang terjadi, tidak akan ada apapun yang terjadi, ucap Tamara dalam hati. Namun ia tidak membalas pelukan Ray saat Ray mendekapnya.